kita. Sehingga kalau memang kita akan melakukan proses perkuliahan jam 9 pagi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu tantangan bagi mahasiswa untuk mencari jaringan itu. Makanya dia bilang, Bu, punten atuh Bu, jaringan saya buat kuatnya di dapur. Hayo nggak apa-apa, mangga di dapur juga kan nggak masalah. Yang penting mendengarkan proses kuliah itu. Jadi intinya kalau berkaitan dengan susah sinyal itu harus kita sebenarnya bisa mengantisipasinya dari awal. Karena kita sendirilah yang tahu Bu, di lingkungan kita itu kira-kira jaringannya di posisi mana yang kuat. Kalau di dapur ya terpaksa ke dapur. Kalau memang di arah rumah tante kita ya kepaksa pas jam kuliah kita ke rumah tante kita. Karena kalau kita dalam artian karena apalagi pandemi ya Bu, kalau kita abaikan saja dalam artian susah sinyal, oh iya udah dibiarkan saja, berarti dia tidak tertantang. Interest dia untuk mengetahui proses perkuliahan yang akan kita berikan itu masih rendah. Sehingga seharusnya itu menjadi tantangan. Saya lihat ada beberapa berita bahkan ada yang sampai ke desa sebelah untuk mencari sinyal untuk mengikuti proses perkuliahan. Nah itu kan TOP banget ya Bu ya, tingkat interestnya seperti itu, minatnya itu tinggi sekali bahwa tidak memperoleh sinyal bukan menjadi hambatan tapi menjadi tantangan. Oh, gua nggak akan kalah ya, gua cari loh sinyal. Apabila perlu saya beli HP dengan sinyalnya. Kan seharusnya gitu ya Bu ya. Kalau interestnya bagus. Nah kadang-kadang interest anak kita ini yang masih lemah, sehingga sering sekali lah ya kita bukan bernegatif thinking Bu, karena kita juga pernah jadi mahasiswa, kadang juga pernah punya kendala supaya dapat rasional, ya macam-macam Bu, sinyalnya macet, terus mengatakan Bu kuotanya mahal, padahal kalau pakai Zoom itu mahal, kita bisa menggunakan Google Meet. Saya Bu, kemarin saya coba karena kebetulan mahasiswa kami itu kan dari ekonomi yang bervariasi. Saya coba paparkan dulu Ananda mau melalui apa? Zoom, WA atau apa? Pada mau WA Bu, oke saya ikutin dulu. Ini Bu kan kalau di WA kan kita bisa cek ya Bu. Sudah berapa orang yang melihat, sudah berapa orang yang membaca, seperti itu. Kalau kita pakai voice juga sudah berapa yang benar mendengar, itu sudah bisa lihat. Itu banyak mahasiswa Bu, udah mau selesai baru tercontreng 2. Wah, ini berarti benar-benar fokus nggak proses perkuliahan. Sehingga itu dievaluasi Bu. Untuk semester ini Ananda kita nggak bisa pakai seperti itu lagi. Bu, ini ininya mahal Bu. Sekarang banyak sekali, Nak. Bawa kartu yang murah 10.000 30 giga. Makanya harus melek dengan informasi bahwa sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan pemerintah. Bahkan kayak kampus kami kemarin itu mendapat 5.000 kartu gratis Bu yang isinya 30 giga yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Itu salah satu ya upaya yang dilakukan pihak kampus maupun pihak pemerintah yang memberikan ya untuk kemudahan dari segi pandemi. Jadi khusus yang susah sinyal interestnya harus ditingkatkan ya kalau ini memang mahasiswa supaya jaringan itu bukan menjadikan hambatan tapi menjadikan tantangan. Akan menjadi suatu cerita itu seandainya cari sinyal sampai naik pohon ya, itu akan jadi cerita nanti kepada ayahnya mungkin, tahu nggak mama dulu kuliah karena pandemi seperti itu, cari sinyal susah tapi karena benar-benar mau belajar sama Bu Dece yang hebat, saya naik pohon, nah kan hebat itu ya Bu ya. Nah karena kenapa interestnya udah bagus Bu. Tapi kalau interestnya itu rendah, banyak Bu, banyak sekali alasan-alasan yang akan diflurkan oleh mahasiswa kita, sehingga kitanya juga harus mengantisipasi. Oke, kita ikuti dulu dan kita evaluasi seperti itu. Nah, berkenaan dengan ada mahasiswa yang secara psikologis itu segan kepada dosennya. Itu wajib Ibu, karena kalau saya lihat sekarang itu rasa segan mahasiswa itu masih ya sudah menipis.
beda sekali dengan kita yang agak tua-tua. Karena saya sudah termasuk tua, Ibu, udah 40-an ke atas umur saya ya, Bu. Bukan termasuk yang muda. Tapi kalau dilihat dari etika, aduh sudah banyak terjadi pergeseran, Bu. Dari SMS aja. Padahal sudah dikasih tahu cara SMS yang bagus tuh gimana, pakai assalamualaikum seperti ini. Ini mahasiswa karena sudah generasi Z yang banyak mengimitasi dari berbagai budaya, langsung nanya, Ibu di mana? Gitu. Bisa ketemu nggak? Waduh, ini kok nggak ada rasa segannya. Nggak apa-apa, Bu. Memang harus dibentuk. Anak kita itu kalau menurut saya nggak perlu cerdas-cerdas amat kalau karakternya 0. Harapan kita cerdas iya, perilaku yang hebatnya juga iya, karakternya bagus. Ini banyak Ibu ya mentertawakan orang, misalnya dosennya seperti itu misalnya ya. Kadang-kadang dengan kelemahan dosen itu menjadi karakteristik bagi kita, menjadi ikon. Oh, Bapak yang ngomong yang E-nya hampir 20 akan jadi ingat. Iya kan? Oh, Bapak yang ngomong pakai iya toh ya jadi ingat, ya kan? Nah, kadang-kadang memang kalau menurut saya pribadi, secara psikologis segan sama dosen harus tetap dipupuk, Ibu. Karena kita memang harus, ya seperti orang Padang ya Bu, mengatakan ada yang mendaki, ada yang mendata, ada yang melereng. Bahwa kapan kita harus yang sejajar, kapan kita harus yang tinggi. Walaupun misalnya kayak kami yang masih ya muda-muda, saya yakin walaupun senior kita yang tidak menjabat kan tetap harus kita segan kalau kita dosen, apalagi levelannya kalau mahasiswa dengan dosen. Nah, harapan memang itu harus terbentuk dan menjadi catatan bagi mahasiswa semua. Tolong karakter yang positif itu memang tetap dijaga seperti itu. Karena kita lihat dari segi generasi Z ini banyak yang kebablasan. Dan itu pun saya rasakan juga kalau anak saya sendiri kadang-kadang, waduh, nggak boleh kayak gitu Bang ngomongnya seperti itu. Sehingga memang harus kita tata-tata juga dari lingkungan kita sendiri. Nah terus yang terakhir, kadang-kadang kita bisa terlambat dalam menyampaikan media yang ditampilkan. Misalnya kayak tadi, seperti itu. Nah, seorang dosen itu kadang-kadang kan dia sudah memiliki step-step apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Nah, untuk mengantisipasi tersebut memang seharusnya bisa diantisipasi supaya tidak ada jeda, itu memang diantisipasi dari awal, Ibu. Misalnya bahwa ya salah satunya itu tadi, bahwa kita harus melihat jejaring yang memang kuat sinyal, sehingga apabila kita menampilkan terlalu cepat atau terlalu lambat, itu akan mengalami proses berpikir yang tingkat panjang kepada mahasiswa. Ibu ini mau nyampaikan apa ya? Kok lama banget? Apakah harus memang terpaku kepada slide saja misalnya seperti itu? Apakah ini hanya terpaku kepada media pembelajaran yang ditampilkan? Karena memang pada dasarnya apapun yang disampaikan oleh dosen hendaknya memang harus jelas step-stepnya. Karena kalau tidak nanti akan bisa ngalor ngidul. Itu gunanya kita membuatkan media pembelajaran atau membuat PPT itu sendiri supaya apa yang disampaikan itu bisa mencapai tujuan dari penyampaian materi itu sendiri. Ditambah lagi mungkin ya memang kita harus melek juga berkenaan dengan media itu sendiri, Ibu, untuk mengantisipasi. Awal-awalnya dulu kalau ngomong harus diginiin mikrofonnya tah, karena kitanya nggak tahu harus dipencet-pencet, sehingga mahasiswa bilang, Ibu tong dipencet, cena, Ibu biarin aja nanti itu suaranya akan muncul sendiri. Nah, makanya saya katakan bahwa kita juga bukan dari generasi Z, sehingga memang harus melek dan belajar terus, sehingga bisa menyeimbangkan antara keterampilan belajar yang dimiliki dengan tantangan yang kita berikan. Jadi memang dituntut kayaknya Bu, kita bermaraton ini kepada anak-anak yang level Z ini supaya
keterlambatan yang bisa menjadi kendala dalam kita menyampaikan materi itu bisa diantisipasi seperti itu. Mungkin itu Bu Dece. Baik, cukup jelas, sangat jelas bahkan dan bernas. Sayang masih ada waktu, kita sepakati mungkin ada kami beri kesempatan apa ada Pak Tohirin barangkali dari rekan kolega dosen senior tidak menutup kemungkinan juga memberikan feedback, kami persilakan Pak Tohirin atau siapa, dan mahasiswa kita juga masih beri kesempatan sampai pukul 3.15 untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi langsung? Mahasiswa? Ini mahasiswa kelihatannya dapat banget nih. Bu Mira? Ya. Perpanjangan motivasi ini dari Iya, betul. Memang niatnya begitu di awal ya, Bu. Ini ya, kita mau memotivasi. Terutama memperpanjang mulut kita kepada mahasiswa. Jadi intinya Ananda semua juga distimulus ini katanya tadi atensi ya. Oke. Kita ya atensi, kekurangannya di keterampilan operasional IT. Akan hadir juga Pak Ali ini wakil dekan 1. Kita juga berharap mensupport dengan hal-hal lainnya. Karena kalau melihat saya ini, kalau flow akademik itu kemudian sudah muncul dalam diri mahasiswa, sudah muncul dalam diri seluruh dosen sivitas akademik, saya pikir UIN ini bukan berlari lagi. Halo, udah putus? Ya, putus jaringan dari Bu Dece. Halo? Iya. Ya kayaknya iya, Bu. Iya putus ya. Mungkin dari Bu Alfia, mungkin dari Bapak Ibu dosen, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kondisi anak-anak kita, ini bisa kita diskusikan nih. Atau dari mahasiswa terutama, silakan. Langsung di unmute, langsung aja ngomong, silakan. Bu Suhartina. Ya, Bu Mira. Ya, silakan. Ya, Bu Alfia, silakan. Terima kasih. Maaf, tadi ditinggal sebentar layarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu Tini. Ya, luar biasa materinya. Saya yang dari generasi 60-an ini, Masya Allah, merasa tertinggal jauh memang dengan apa namanya ya, flow akademik ini tadi ya. Tapi sangat menarik materi yang Ibu sampaikan. Cuman saya kan tidak berbasis, saya tidak berbasis BK ini, Bu Tini. Saya memang dari PAI. Cuman pengalaman baik ketika di prodi maupun ketika di kelas, ini ketika kita mengajar di S1, S2 maupun S3, selalu saja pengalaman saya tuh kendalanya memang di flow akademik ini luar biasa nih dari mahasiswa. Kita coba terapkan menggunakan Google Classroom yang kemudian didampingi juga dengan apa Zoom meeting, kadang juga dipadu padan lagi dengan video call WA gitu ya. Tapi masih saja saya ya, pengalaman saya pribadi selalu mengalami kendala, terutama tentang ini ya, penugasan untuk mahasiswa ini. Pengalaman semester kemarin itu tidak hanya di S1, maksud saya tidak hanya di S3 yang termasuk ini ya, generasi kebetulan mahasiswa S3 kami itu kan sudah banyak yang ini ya Bu Tini, yang memang perpaduan, ada yang masih muda, ada yang menengah, ada juga yang tuir-tuir seangkatan dengan saya sendiri. Iya, Bu Mira jadi ketawa. Kemudian
di S2 juga maupun di S1 selalu saja kita temukan sangat low respon dari mahasiswa kita ketika pengumpulan tugas, ketika feedback kita mengecek tugas-tugas mereka, bahkan ada yang sampai menjelang akhir semester masih juga telat gitu. Saya tidak tahu nih salahnya di mana saya. Mungkin kayaknya saya yang kurang flow akademik saya mungkin yang rendah ya untuk memfeedback mereka supaya tertarik. Padahal berbagai cara kita coba menerapkan dengan pembelajaran daring ini. Ini mohon pencerahan ini terutama generasi saya dan Pak Ali ini yang kadang-kadang juga sekarang sudah mending, sudah bisa sendiri. Kalau kemarin itu masih harus pakai operator dan operatornya tuh selalu kalau nggak anak ya mahasiswa yang terdekat gitu. Terima kasih Bu Tini. Oke, dan juga tawaran mungkin ini kalau boleh tawaran sedikit untuk Bu Zubaidah nih karena hadir ini Bu Kajur saya dan juga Bu Amira. Saya pikir ini akan sangat menarik Bu Amira ketika kita buat program semacam program pengabdian kepada masyarakat. Khususnya kalau saya tentu untuk mahasiswa S2 PGMI nih. Luar biasa nih kalau kita kembangkan dalam program kegiatan masyarakat. Karena biasanya Bu Tini, kita di S2 PGMI itu setiap tahun ada program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh mahasiswa dari setiap angkatan yang masih aktif kuliah. Oke, itu barangkali Ibu Tini. Terima kasih untuk share ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak buat kita yang hadir saja, tapi juga mungkin yang nanti mendapatkan percikan-percikan ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uni, Bu Dece udah masuk? Iya, silakan Ibu Dece. Tadi mungkin karena ada jaringan yang terganggu. Ya. Silakan Bu Dece. Atau langsung sambil Bu Dece menyesuaikan, silakan. Bu Tini. Oke, terima kasih Ibu Amira, terima kasih Ibu Alfi. Saya senang sekali ada dari Ibu ya Bu. Jadi pada dasarnya seperti ini Bu, hendaknya memang pihak kampus bisa menganalisis atau melakukan studi kebutuhan bagaimana capaian yang harus dilalui oleh mahasiswa dan bagaimana keterampilan yang harus dimiliki oleh para dosen. Kalau untuk dosen-dosen yang kelahiran 60-an seperti itu, memang harapan hendaknya diberi pelatihan Ibu seperti itu. Tidak bisa dia belajar sendiri, itu akan menjadi program hendaknya di suatu kampus. Kalau memang mau meningkatkan kualitas seperti itu, ya memang dosennya dikasih pelatihan bagaimana dia bisa misalnya kita menuntut mahasiswa membuat jurnal itu atau membuat karya tulis menggunakan Mendeley. Berarti kitanya kan sudah harus bisa dulu mengaplikasikan Mendeley. Kita juga misalnya menuntut bahwa Ananda harus menggunakan buku atau jurnal 5 tahun terakhir. Sehingga kita juga sudah harus bisa dulu bagaimana kita bisa mencari literatur berbasis IT yang free dan tidak bayar. Nah, untuk mengantisipasi itu memang hendaknya pihak kampus ini yang harus interes ini kepada dosen-dosen yang era lama sehingga tidak ketertinggalan jauh. Pada dasarnya Bu, malahan anak-anak kita itu lebih hebat dibandingkan kita. Dan itu menjadi pemicu bagi kita. Waduh, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan belajar dari mahasiswa kita. Seperti itu. Dan dalam artian ya saling berkontribusi dan berkolaborasi dan menjadi PR kita bersama. Jadi, nah kalau yang saya lakukan Ibu, saya biasanya menawarkan kepada anak supaya terbentuk dulu interest anak. Dalam artian misalnya kayak kemarin saya megang mata kuliah psikologi abnormal. Untuk tahap pertama, kalau yang dulu saya megang mata kuliah metodologi penelitian 1, itu menggunakan via WA. Hasil evaluasi saya seperti yang saya paparkan tadi, sudah hampir selesai baru dibuka WA-nya seperti itu kan, karena bisa kita cek. Dalam artian siapa yang sudah membaca dan siapa yang sudah mendengarkan kita kirim.
Seperti itu. Sehingga itu saya sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Mohon maaf Ananda bahwa proses perkuliahan semester kemarin itu kurang efektif. Sehingga harus kita ganti medianya ke depan, silakan pilih. Tapi media lama akan kita pakai dengan catatan seperti itu. Nah saya tawarkan ke anak untuk tahap awal menggunakan Zoom dan saya sampaikan capaian profil lulusan kepada mereka karena ini pembelajaran harus berorientasi masa depan. Mereka harus paham dan mereka harus mengetahui bahwa dia belajar ini guna untuk apa. Jadi kebetulan saya mampu mata kuliah psikologi itu kalau yang S2 evaluasi akan baru mulai minggu depan Ibu seperti itu. Jadi belum ada tatap muka kepada mahasiswa yang S2. Yang di S1 itu saya tawarkan ke mahasiswa dalam artian bahwa Ananda nanti akan menjadi 3 profil lulusan. 1 menjadi guru pembimbing ya atau guru BK, yang kedua menjadi asisten peneliti, yang ketiga Ananda akan menjadi pengembang bahan ajar. Pengembang bahan ajar berarti kita bisa dari segi kontennya maupun dari segi media penyampaian pengembang bahan ajar atau layanan itu sendiri. Satu, mereka paham bahwa itu capaian yang harus mereka lakukan sehingga tujuannya harus paham dulu. Yang kedua, itu saya tawarkan beberapa tugas yang mereka lakukan. Yang pertama saya katakan tugasnya bahwa Ananda harus membuat PowerPoint yang harus bisa menampilkan yang bisa dipahami oleh orang yang audio, visual, dan kinestetik, saya bilang kayak gitu. Awalnya itu agak ya gimana ekspresinya ya Bu ya. Nah kenapa Ibu tuntut seperti itu? Ya karena supaya Ananda bisa menjadi pengembang bahan ajar dari segi penyampaian media, bukan konten dulu, media. Sehingga menarik nantinya. Orang melihatnya, oh ini bagus. Jadi kalau Ananda bagus nanti akan dipakai orang. Itu satu. Yang kedua, bahwa Ananda harus meresume materi itu sendiri. Kalau kemarin tulis tangan Bu, saya suruh. Sakit mata saya Bu, karena tulisan anak kita tuh hebat-hebat. Ada yang mereng ke kiri, ada yang mereng ke kanan. Padahal kita memberikannya itu supaya tidak terjadi proses plagiasi. Supaya ada proses pembelajaran di situ. Setelah dia baca, dia tulis, seperti itu kan minimal ada 2-3 proses pembelajaran. Cuma sayanya yang mabuk Bu, mengoreksinya. Sehingga saya rubah bahwa kelemahan yang dialami yang waktu yang kemarin, itu kita ganti Ananda boleh menggunakan diketik. Boleh Ananda mengambil dari berbagai sumber jurnal, tetapi harus diparafrase. Tidak boleh copy paste. Karena itu akan saya cek plagiarismenya dan akan saya kirim nanti. Karena kebetulan setiap kampus kami, kalau dalam bentuk karya tulis memang harus dicek. Nah, sehingga mereka mengatakan, kenapa Bu harus seperti itu? Kalian akan menjadi asisten peneliti. Untuk memberikan laporan penelitian itu tidak boleh hasil copy paste, harus diparafrase, memaknai kembali apa yang Ananda dapat dari untuk memperkuatkan teori hasil penelitian seperti itu. Nah, yang ketiga saya kasih tugas lagi kepada mereka bahwa kalian mau meresum atau mau mengadakan observasi di lapangan seperti itu. Observasi di lapangannya gimana Bu? Apa yang kita bahas berkenaan dengan materi hari ini, misalnya kita pertemuan pertama membahas tentang hakikat dari perilaku abnormal, terus kriteria perilaku abnormal. Nah, hasil ulasan yang dibahas itu Ananda observasi di lapangan, di lingkungan Ananda saja, perilaku abnormal yang bagaimana yang dimunculkan. Apa yang melatar belakangnya itu? Berarti Ananda sudah melakukan observasi dan wawancara untuk memperkuat menjadi asisten peneliti. Nah, hasilnya itu Bu, bisa endingnya kita buat dalam bentuk hasil penelitian Ibu. Karena kita sebagai dosen kadang-kadang nggak sempat, kita bisa sambil menyelam minum air. Hasil penelitian mahasiswa di lapangan itu akan kita rekapitulasi, kita buat dalam bentuk hasil penelitian bersama, terus kita upload ke dalam bentuk jurnal. Sehingga
Ketiga, mahasiswa paham tentang materi, untuk menjadi asisten peneliti sudah terintegrasi di sana, pengembang bahan ajar juga sudah. Malahan mahasiswa saya mintanya yang berat, Bu. Wah, Bu, kayaknya lebih menantang yang melakukan observasi. Biarin yang meresume hanya pemateri aja, Bu, cenah. Yang kami yang bukan pemateri itu kami akan mengobservasi, mencek and recheck secara teori seperti ini, di lapangannya bagaimana? Minimal di lingkungan sekitar. Sehingga kami itu akan laporkan kepada Ibu. Karena yang mereka pikir juga endingnya untuk akreditasi. Dan juga ada karya yang berkontribusi untuk pengembangan dari materi yang dilakukan. Bisa saja materi yang kita bahas itu kan sudah expire. Dalam artian tidak lagi berlaku di lapangan. Sehingga intinya, Bu, bahwa supaya bisa flow akademik memang ditawarkan kepada mereka dengan memperkuat tujuan dari mereka lakukan. Misalnya kalau yang di S2, Bu, sama yang di S3, misalnya kayak yang di BK, ini ada beberapa mahasiswa saya yang S2 yang ikut nih, kayak Gustrio, ya, kayak si Vera, ini pada ikut ya, Pak Musri. Nah, ini mahasiswa saya di S2, Bu. Nah, dalam proses perkuliahan nantinya di awal memang dikasih tahu bahwa Ananda ngambil S2 bukan untuk nakut-nakuti ya. Titelnya itu memang harus ada berimbas untuk karir ke depan. Apa salah satunya? Salah satunya Ananda bisa menjadi pengawas sekolah. Kalau menjadi supervisor, Ananda harus bisa mempunyai wawasan yang luas karena akan menjadi problem solving bagi guru-guru. Sehingga dalam proses perkuliahan kami akan mencoba, Bu, karena kami baru tahun ini ya, Bu, sama kayak Ibu Amira, masih angkatan pertama untuk S2-nya, itu kami akan membahas secara teoritis, nanti mereka akan kaji di lapangan. Nah, apa yang permasalahan di lapangan akan dikaji dalam proses problem solving. Nah, kalau mereka itu kuat dari segi itu akan sudah bibit awal untuk mereka flow. Nah, saya yakin mahasiswa saya tidak semuanya mempunyai keterampilan yang bagus dalam mengakses media-media yang dibutuhkan dari tantangan yang saya berikan atau tugas yang diberikan. Makanya saya sebagai ketua prodi sudah merancang bahwa mereka langsung akan diberikan beberapa keterampilan dalam bentuk webinar minggu besok, Ibu. Bagaimana mereka bisa mengakses berbagai buku secara gratis, mengakses jurnal secara gratis, sampai cara penyusunannya. Jadi intinya memang kalau kita ingin flow akademik mahasiswa kita harus lihat tujuan kita memberikan itu apa, keterampilan apa yang mereka butuhkan, kira-kira keterampilan itu mereka sudah punya atau belum. Kalau mereka belum punya, otomatis itu menjadi program kerja bagi kita bagaimana supaya dia punya. Seperti itu. Nah, karena kalau memang... Gimana, Un? Sepertinya mahasiswa sudah nggak sabar nih, ada 2 orang, Bu Tini, yang dari tadi nih tangannya kelihatan, raise hand. Oh iya, silakan, Bu. Tapi sedikit, Bu Tin. Bu Amira, jadi intinya Ibu Alfia, bagaimana memang kita harus menyeimbangkan, Bu Alfi. Tantangan yang akan kita berikan itu harus seimbang dengan keterampilan yang dia miliki. Terus memang kita harus memperkuat tujuan, tambah lagi ada feedback. Kalau masih ada yang belum, Bu, berarti memang interestnya masih kurang. Tujuan yang dia capai juga belum jelas, hanya untuk titel doang, seperti itu. Tidak untuk pengembangan karir ke depan gitu. Oke, silakan Bu Mir. Atau Bu Denca ya. Ya, Bu Dece-nya udah bergabung. Silakan Bu Dece. Ini atas penjelasannya. Bu Dece. Halo Bu Dece. Ya, suaranya nggak kedengeran Bu Dece. Bu Dece. Ya. Ya. Ini yang dari tadi tangan raise hand ini Anissa Fadila nih, kayaknya udah.
Udah nggak sabar kayaknya nih. Silakan. Anissa dipersilakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Anissa. Allah. Bu, tempat saya hujan petir. Izin keluar ya, Bu. Oh gitu. Oh, izin keluar maksudnya. Iya, Bu, hujan petir, Bu. Oh, bukan mau bertanya. Nanti saya bertanya di form grup PKPI, Bu. Oh gitu. Ini sama Bu Artini ya, tanya aja langsung. Apa, Bu? Langsung dengan Ibu narasumbernya, jangan di grup WA yang ditanya sama narasumber. Iya, Bu, insya Allah, Bu. Izin keluar ya, Bu. Gitu. Kencang hujannya, Bu. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Raise hand-nya nggak henti-henti dari tadi masalahnya. Atau di Oke. generasi Z ini lebih egaliter rupanya Bu. Oke. Iya. Tina, sepertinya Tina mau bertanya. Iya, silakan. Bu Raja juga. Tadi juga ada Cece, saya baca tadi ada Cece apa yang mau bertanya tadi? Raise hand juga, apa mau keluar juga atau gimana yang raise hand tadi? Kan ada yang mau bertanya lagi. Bu Raja, Mau bertanya? silakan Bu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya semester ini mengajar instrumentasi BK, Bu. Masih di MPI, yang BK yang di MPI. Jadi masalahnya adalah keterampilan yang akan saya berikan kepada anak itu tantangannya sangat tinggi. Tetapi anak-anak yang akan membuat alat atau instrumen itu, saya kurang yakin keterampilannya tinggi, tantangannya tinggi, tapi keterampilannya saya yakin rendah begitu. Nah, udah 2 semester ini saya mendapat kendala seperti itu. Biasanya instrumen itu diajarkan face to face secara langsung. Sekarang harus melalui Google Meet atau Google Classroom begitu. Jangankan anaknya, sekarang saya sendiri merasa sangat terkendala untuk memberikan tantangan yang tinggi gitu. Karena mata kuliah ini sangat sulit, saya yakin mereka sangat kewalahan dan saya tidak bisa mencarikan solusi lainnya gitu. Tidak bisa diwakili oleh video ataupun PPT begitu, karena membuat instrumen dan mengujinya sekaligus menguji validitas, reliabilitas dan lain sebagainya. Harusnya mata kuliah itu kan tidak diajarkan melalui daring. Itu kendala saya semester ini, Bu. Apa yang harusnya saya lakukan supaya saya tetap bisa memberikan tantangan yang tinggi dengan keterampilan anak-anak yang saya yakin agak rendah gitu, karena belum pernah sama sekali mereka membuat instrumen dan sekarang harus melalui daring gitu. Terima kasih, Bu. Gimana Bu Mir? Langsung Bu. Ya, Bu moderator Bu Rica, silakan langsung tadi karena silakan langsung ke Bu Tini ya. Saran Ibu Kaprodi, Teteh. Ya, saya serahkan ke Bu Rica ini sampai selesai karena tadi keluar. Ya, silakan. Ada ya, Ibu Tini ini nampaknya pertanyaan dari Ibu Raja mohon direspon. Baik Bu Dece, terima kasih banyak Ibu Raja ya tadi atas Ibu Raja Rahima. Nah jadi Ibu,
akan sulit Ibu memberikan pembelajaran kepada anak kalau keterampilannya itu tidak tinggi gitu. Karena hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 bahwa apabila keterampilan belajar anak itu rendah, tapi tantangan yang diberikan tinggi itu akan menyebabkan kecemasan pada anak secara psikologis. Jadi dia menjadi terbebani. Mungkin dia mempunyai interest yang bagus, motivasi yang kuat untuk memahami itu, tapi keterampilannya tidak dia miliki. Oleh karena itu, memang kita harus memutar ide kita sebagai dosen, bagaimana mahasiswa ini memang bisa paham di antaranya. Sebenarnya kalau membuat instrumen seperti itu ya Bu ya, kita kaji dulu kalau berkaitan dengan konten, banyak sekali yang mereka bisa cek and recheck atau men-searching itu di mbah Google ya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan dalam membuat instrumen itu sendiri, baik itu dari segi validitas konstruknya maupun apalagi kayak sekarang Bu, misalnya mau melihat validitas dan reliabilitas kan mereka dengan mudah saja menggunakan Google Form, sehingga kan tinggal kasih beri-beri aja ke teman-temannya, kayak tolong deh tingkat keterbacaannya bagaimana, seperti itu. Jadi intinya selagi keterampilan belajar mahasiswa itu tidak seimbang, itu tidak akan berhasil flow akademik. Oleh karena itu memang Ibu aja dalam artian mengatakan bahwa saya sudah coba memberikan dalam bentuk video, tapi itu harus dicek Bu, apakah benar dia apakah benar dia sudah mempelajari dalam bentuk video itu sehingga memang tidak memahami materi yang kita berikan. Karena misalnya kayak statistik, saya termasuk yang sudah tua ini Bu ya. Saya pikir saya ngambil S3 itu saya yang muda Bu Raja. Rupanya saya tertua nomor 3 sehingga pada manggil Ayu ke saya tah. Nah, sehingga saya harus ikut maraton kepada teman-teman yang lain kan. Oleh karena itu harus dicek dalam segi bentuk umpan balik yang nyata dengan tugas yang kita berikan. Misalnya Ibu sudah beri video, bagaimana cara membuat instrumen, bagaimana kita bisa mengukur apa yang akan diukur, misalnya seperti itu. Ya, sudah dilakukan melalui video, dia nggak paham juga. Nah, harus dievaluasi, Bu, memang agak kerja keras kita. Video yang mana yang Anda tonton seperti itu, benar atau tidak seperti itu. Kita mengantisipasi saja, Bu, dalam artian kalau tidak terjadi yang seperti itu, anak merasa, wah nggak mampu, nggak bisa, nggak ngerti, sehingga memang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, selalu mencoba melakukan perbaikan-perbaikan, Ibu. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, pada mata yang kemarin, saya serahkan dulu ke mahasiswa menggunakan via WA, rupanya tidak efektif juga. Walaupun feedbacknya mata saya sampai sakit, harus mengecek 4 kelas yang tugasnya setiap minggu harus saya balikin lagi ke mereka capaiannya dari segi konten seperti itu. Nah, memang agak kerja keras untuk tahap awal seperti itu. Dan jangan pernah bisa berdasarkan hasil berbagai penelitian itu ya, belum ada ditemukan mahasiswa itu bisa, atau mahasiswa maupun siswa bisa flow akademik apabila tidak seimbang keterampilan yang diberikan dengan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga memang PR itu Bu Raja bagi kita, karena bagaimana supaya kecemasan itu tidak muncul. Saya yakin Bu, banyak sekali tutorial-tutorial yang mungkin kebetulan dia dapat tutorial yang kurang paham. Misalnya kayak kita saja, saya aja Bu misalnya mau mengolah nilai statistika seperti itu, menggunakan statistik. Saya mengkaji dari berbagai video-video mana yang saya pahami seperti itu. Sehingga apa yang sudah didapat baru dikomunikasikan kepada dosen statistik. Ini betul nggak seperti ini? Kan seperti itu. Makanya mereka harus mempunyai jiwa untuk mengeksplorasi Bu, penjelajahan lebih dalam bagaimana mencari video-video yang bukan abal-abal seperti itu. Yang video-video yang memang bisa dipertanggungjawabkan orang dalam men-share materi itu seperti itu. Ya Bu ya, mungkin itu Bu. Karena ya, terima kasih Bu.
Ya, karena gini Bu Amira, Bu Dice, yang saya alami pada dasarnya proses perkuliahan daring dan luring itu sama sekali tidak ada beda kalau menurut saya selagi bisa tatap muka seperti ini. Karena dalam proses perkuliahannya kita tetap bisa men-share materi, kita tetap bisa diskusi seperti itu. Malahan saya kemarin dapat masukan dari anak-anak, Bu, jangan pakai Zoom, Bu, mahal katanya. Pakai apa, Nak? Pakai Google Meet aja, lebih murah, lebih praktis. Loh, berarti kan kita harus belajar juga dari mahasiswa kan? Oh, bagus itu, berarti kita akan coba. Karena Ibu belum pernah mencoba menggunakan Google Meet. Ibu selalu menggunakan Zoom, saya bilang. Iya, Bu, cuman kami berat di kuota cena kayak gitu. Jadi kadang-kadang masukan dari mahasiswa juga kita mendapatkan pembaharuan Ibu yang mungkin ya di era kita dan zaman kita itu masih jarang kita ketahui. Jadi gitu Bu, intinya tetap keterampilan belajarnya harus seimbang dengan tantangan yang diberikan supaya dia tidak cemas, tidak santai ataupun apatis. Oke, mungkin gitu Bu Dece. Ya, luar biasa ini selalu jawabannya bernas dan semakin menstimulus. Ini ada satu pertanyaan lewat mahasiswa atau sebelumnya ada yang mau lagi? Kata mahasiswa begini, mungkin antara pertanyaan juga statement. Waduh, Bu, saya tidak bisa ngeles lagi dengan berbagai barrier. Ibu Tini dan sebagai narasumber selalu ada apa namanya itu disebutnya tuh, suka ada apa nih, jawaban yang bisa menebas barrier itu kan. Mungkin ini apresiasi. Yang jelas kita harapkan ini mungkin statement apa namanya semacam testimoni. Sepertinya nih harus kerjasama dengan dosen dan semoga dosen juga mau belajar banyak dari kita, apalagi kita kepada dosen. Aduh, bagus sekali, gelis pisan. Ini statementnya Ibu Tini. Gitu ya. Jadi tidak bisa ngeles kata mahasiswa, tidak bisa ngeles lagi dengan barrier. Nah, Ibu Tini terima kasih. Saya berikan satu lagi terakhir pertanyaan dari mahasiswi. Silakan ada. Vera kelihatannya ini sudah banyak nih unek-unek kelihatan dari Ibu Dece. Ayo dong, perlihatkan. Atau ini dari tadi Haris ini mahasiswa kelas berapa? Atau Pak Haris mahasiswa S2? Saya belum mengenal semua ini juga Bu Tini. Iya. Ini ada juga beberapa mahasiswa saya S2 nih Bu, ada Siti. Oh iya. Oh iya, assalamualaikum, salam kenal. Ternyata ini jadi meluas ini Pak Prodi. Ya, Ibu, oke dengan Pak Haris ini ya, Pak Haris mahasiswa S2 Ibu Tini ya. Iya Bu. Oh, alhamdulillah, salam kenal juga. Jadi ini yang tadi statement juga mungkin testimoni dari para mahasiswa sangat membuat kita berbesar hati ya Buka Prodi. Mudah-mudahan ini pencerahan yang luar biasa. Beberapa bilang mantap, mantap, mantul katanya, mantap betul. Nah rupanya dengan begini, walaupun tadi virtual, chemistry langsung tidak terasa, tapi kalau dengan ekspresi, mungkin body language dan intonasi kata, kita bisa membangun skill soft skill, baik dosen maupun mahasiswa. Kelihatannya dapat banyak masukan Ibu Amira. Jadi keterampilan soft skill juga kayaknya harus dimasukkan ke dalam materi untuk para mahasiswi juga para dosen. Supaya barrier psikologis pola interaksi itu terbangun, teratasi. Begitu. Dan saya pikir kalau kemudian tadi saya kembali mungkin meresume sebelum kita mengakhiri bahwa interest ataupun keterlibatan. Jadi ciri yang penting saya resum dari tadi Bu Tini dan para peserta juga Ibu Kaprodi adalah keterlibatan. Nah keterlibatan ini adalah beberapa indikator yang bisa kita nilai atau akses adalah intensitas waktu begitu kan Bu Tini. Jadi apabila manteng walaupun berapa jam tadi dari 1:30 sampai 3:30 tapi mata tidak merasa ngantuk. Itu ada di bapak-bapak juga ada bilang, Teteh nggak ngantuk oleh Ibu Tini.
selama mendalami flow akademik ini sudah membuat kita mendapatkan sharing, support, motivasi ya. Dan di tengah-tengah kesedihan ataupun kegalauan pandemi kita tetap muncul atmosfer optimisme bahwa barrier pandemi itu bukan untuk ditakuti tapi challenging untuk jumping dalam membangun kualitas flow akademik di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, dan mudah-mudahan dari prodi BK ini bisa memberikan energi positif kepada prodi dan fakultas-fakultas lain. Semoga ini Bapak-bapak dari pihak pimpinan Fakultas Tarbiyah bisa meresponsnya untuk menindaklanjuti. Dan sepertinya Bu Kaprodi juga sepertinya banyak PR buat kita ya Bu Amira untuk ditindaklanjuti, seperti bagaimana tadi untuk membuat feedback yang secara periodik, secara kontinu, bisa kemudian memberikan support untuk perbaikan kualitas proses pembelajaran. Dan mengingat waktu, kita akhiri barangkali Ibu Tini, juga para peserta. Intinya satu, bahwa flow akademik adalah harus diperjuangkan, dibangun, dimunculkan motivasi. Kedua, harus ada curiosity. Jadi selalu ingin tahu, ingin menambah informasi, menambah pengetahuan. Dan sekarang kita harus syukuri mencari pengetahuan sangat merdeka dan sangat murah. Ya. Kemudian ketiga, bahwa mari kita jujur ya Bu Tini, jangan ada barrier-barrier lagi. Jadi kita juga dosen, kalau tidak bisa, nah itu pakai itu gimana nih? Mengediting video gitu ya, memasukkan ke Instagram, biarin saja karena bukan eranya kita lahir, apalagi Bude itu di era orde lama ya, tapi semangat orde reformasi ya. Kemudian juga mahasiswa sebagai ini mahasiswa baru di semester 1 ini mendapatkan stimulus informasi yang paling update. Belum tentu prodi lain, fakultas lain mendapatkan ini persiapan untuk memasuki revolusi digital 5.0, tapi kemudian kita tadi mengakses posisi kita sekarang ini di revolusi 4.0 itu sudah di tahap mana. Dan ternyata saya pikir Bu Tini, selain nanti mahasiswa ini ada yang dari Sumatera Utara, dari berbagai kota kabupaten di Riau, itu juga bisa melihat bahwa mereka harus lebih bersyukur mendapatkan akses informasi. Kalau tadi lihat di tahap 1, tahap 2, di tahap 4 pun masih ada, misalkan di perkebunan, di peternakan, di persawahan yang masih belum naik tingkatan memanfaatkan teknologi marketing, teknologi produksi. Maka mereka mudah-mudahan bisa juga memunculkan flow entrepreneur dan flow kemandirian dan flow kebangkitan ekonomi di daerah masing-masing. Jadi ini barangkali akan sangat banyak Ibu Mira dampak implikasi dari materi ini. Saya yakin anak-anak kita yang produk pertama bukan hanya menjadi konselor di lembaga pendidikan, tapi mereka bersaing dan siap untuk menjadi konselor di komunitas masing-masing. Bukan di tingkat daerah, bukan di tingkat provinsi, bukan di tingkat nasional, di tingkat internasional. Kita pasti nanti ada lisensi ya Ibu Tini. Mereka bisa kemanapun saja. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyikapi segala sesuatu, hambatan menjadi tantangan. Setelah tahu, tingkatkan kemampuan kognitif kita menjadi memiliki daya analisa, memiliki kemampuan meng-create ide-ide gagasan. Siapa tahu nih jumping juga Ibu Mira dan juga Ibu Tini. Bukan hanya mengetahui, memahami. Mereka punya ide-ide baru. Sehingga nanti topik kita hanya bilang, Bu topiknya ini, relevansi dengan ini. Waduh, dosen bisa
Mungkin ada closing statement dari Bu Hartini sebelum. Baiklah, kami persilakan Ibu Tini untuk closing statement di akhir event ini. Oke, terima kasih Ibu Dece dan Ibu Amira. Bagi para semua, bahwa yang bisa mengembangkan kompetensi Ananda semua itu adalah Ananda sendiri. Kami dari para dosen ini hanya mengarahkan saja. Ananda itu sudah level mahasiswa. Silakan tingkatkan interestnya, cari novelty seeking, sehingga terbentuk openness, experience, dan eksplorasi dalam proses pembelajaran. Dan catatan terakhir, dalam proses perkuliahan jangan terlalu tegang-tegang, boleh aja ada ngeles-ngeles juga. Karena kalau proses pembelajaran juga tegang banget, mahasiswa juga tidak menarik seperti itu ya. Karena saya suka juga, walaupun Ibu Dece ini baru sebagai moderator, saya sudah bisa membayangkan ini kalau ngajar pasti semangat sekali mahasiswanya. Baik dari segi ekspresi penyampaiannya, mengemas materi itu sendiri, dan ditambah lagi memang harus seimbang Ibu, endingnya itu bagaimana keterampilan belajar dengan tantangan itu harus seimbang sehingga mahasiswa kita benar-benar bisa flow akademik. Dan ada 3 hal yang menjadi kunci dari flow akademik itu ya Bu. Yang pertama, dia harus memiliki daya serap yang tingkat tinggi, yaitu absorption. Yang kedua, dia harus merasa enjoyment Bu, karena apabila mahasiswa tidak enjoyment dalam proses pembelajaran, kegiatan flow akademik tidak akan terbentuk. Yang terakhir, memang dibentuk dalam proses pembelajaran itu, mahasiswa bisa meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi ada 3 bisa flow itu. 1, motivasi intrinsiknya kuat. Yang kedua, mempunyai daya serap yang tinggi karena memiliki keterampilan yang banyak. Yang ketiga, ada rasa enjoyment dalam menjalani tugas itu sendiri karena dia tahu capaian apa yang akan dicapai. Mungkin itu Ibu, saya tutup, banyak maaf dan terima kasih sekali sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Baiklah, luar biasa. Itu keyword 3 poin. Daya serap, enjoyment, dan intrinsic, self-motivation. Self-motivation. Iya. Jadi 3 keyword. Sekarang kembangkan. Setelah selesai kembangkan, tumbuhkan, suburkan. Nah, ya. Mari semua para peserta yang hadir, walaupun hanya lewat virtual, kita beri aplaus sama-sama kepada Ibu Hartini yang luar biasa. Ya. Oke. Dan semoga Ibu Hartini tidak pernah bosan. Terus siap kapanpun diundang untuk menjalin kerjasama partnership dan supporting. Insya Allah Ibu. Baik, saya kembalikan. Dosen-dosen nanti dari UIN Suska nanti ngisi ke tempat kami juga, berbagi ke mahasiswa kami kehebatan-kehebatannya. Oke. Mudah-mudahan diizinkan Mudah-mudahan, insya Allah Bu Tini, siap deh. Oke. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ada di penghujung acara. Luar biasa, kembali lagi mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan siang sampai sore hari ini merupakan kebaikan yang mengandung kemaslahatan, ilmunya barokah baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu saja sebagai sesama sivitas akademika, kolega, narasumber Ibu Hartini, kita semua sebagai subjek didik dan pendidik sangat terinspirasi, sangat berharap kita semua bisa menghantarkan para mahasiswa menjadi generasi unggul, generasi yang siap menjadi generasi penerus Indonesia yang memberikan kemanfaatan rahmat dan alamin. Bukan saja tadi berilmu, tapi berintak, beritek, dan kemudian menunjukkan akhlakul karimah kepada orang tua, kepada guru, kepada manusia yang lain, sesama interaksi sosial, dan juga mencintai alam lingkungan. Terima kasih, dengan banyak mohon maaf Ibu Dece, akhiri tugas saya dari Ibu Kaprodi untuk menjadi moderator pada event Stadium General ini. Dan catatan sejarah katanya tadi, Stadium General pertama di lingkungan UIN Suska Riau dilakukan oleh Prodi BKPI. Oh, hebat. Tambah lagi ya
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat di era pandemi. Salam Ibu. Dikembalikan kepada operator Zoom Ibu Amira dan Pak Fahli, apakah mau diadakan foto bersama? Oke, baik Bapak dan Ibu. Tadi rasanya menjadi penasaran, kita ingin melihat video yang udah disiapkan ya. Mohon waktunya sebentar. Jadi sebelumnya terima kasih nih kepada Ibu Hartini yang luar biasa pencerahannya nih ya. Ini tidak hanya sekali, ini akan ada follow up berikutnya dari Prodi. Tadi di chatting bahkan dari PGMI kita mau follow up untuk kolaborasi pengabdian masyarakat. Nanti siap-siap ya buat ini ya. Kalau perlu kita tanda tangan MOA lah ya, kerjasama antara S2 BKPI IAIN Curug dengan BKPI Winsus Karyau, kemudian dengan PGMI S2 gitu ya. Iya. Iya, Okay. insya Allah. Iya, insya Allah akan kita follow up Bu Tini ke depan untuk ya semacam inilah pengabdian masyarakat kalau memungkinkan nanti ya Bu Tini. Insya Allah Bu. Oke. Insya Allah. Oke, kita coba lihat video yang udah disiapkan ini. Tadi dari Pak Fahli sebenarnya udah dimasukkan ke link YouTube, tapi ini dari Bu Dice di-share di Google Drive. Saya coba, mudah-mudahan bisa keluar suaranya. Ya. Sudah tampil di layar, Bapak Ibu? Belum proses, masih proses. Masih proses. Masih proses. Nih saking semangatnya dosen-dosen BKPI menyambut mahasiswa baru, kami sengaja bikin video ini. Pakai baju bersama ya. Bu Mira, berfoto bersama juga Bu Tini, kami sengaja. Iya. Kompakan ya. Dan berseragam juga. Beli seragam kami ini. Karena hijau ini yang kami kenakan dengan Ibu Mira, hijau itu. Iya. Oke, ini masih jaringan lagi kayak proses, nih. Bu Mira, lagi proses. Ya, lagi proses. Kita tunggu ya, supaya juga pada mengenal dosen-dosen yang lain, dan mohon maaf Bu Mira, belum semua terakomodir dosennya, nanti kita lengkapi. Iya. Tadi Fahli juga udah berusaha dari Bu Suhertina dan Bu Raja sudah ada videonya nih. Nanti kita coba apa lagi. Tapi nanti di link YouTube sudah bisa dilihat oleh mahasiswa kita. Nih Pak Muslim Afandi. Sudah, sekarang silakan Bu Mira. Dibuka aja, itu akan keluar dari awal. Keluar nggak suaranya? Tadi yang dicoba Pak Fahli nggak keluar suaranya ya? Keluar, ada. Sedang proses ini. Kalau ternyata tidak berhasil, mungkin nanti kita share di grup di YouTube juga nanti. Lama sekali prosesnya nih Bu Dice. Bu Dice nggak berhasil kita nih kayaknya. Barangkali mungkin nanti saja. Sepertinya memang teknologi harus kita kuasai betul nih. Betul kata Bu Tini tadi, keterampilan atau skill ini menjadi kunci utama. Niat besar, kemauan, cuman kalau nggak punya keterampilan juga nggak ada gunanya. Ini trik-triknya yang kita kurang tahu nih. Ini harusnya Pak Fahli tadi sudah menyiapkan ya. Ada kesalahan sedikit di Zoom, karena Zoom-nya bukan Zoom yang biasa digunakan oleh Pak Fahli. Nanti kita akan share di YouTube. Linknya nanti kita juga lihatkan sama Bu Hartini ya, siapa aja dosen BKPI, pada tahu nanti ketemu ya, kita ketemu di Jakarta dan di mana ya.
Oke, barangkali dari Prodi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Hartini atas materi yang disampaikan, luar biasa. Dan tadi di chat sudah disampaikan kepada mahasiswa S1 BKPI untuk mengisi Google Form daftar hadir dan membuat ringkasan apa saja materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini untuk bisa nanti kita tindak lanjuti dengan sertifikat ya. Siapa yang mengisi itu akan mendapatkan sertifikat dan nanti kita tandai siapa yang flow akademiknya kurang bagus dari awal ini ya. Kalau perlu Bu Dice kita panggil ya Bu Dice ya, kita konselingi. Oke. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dari Prodi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Bu Tini. Dan tadi saya lihat juga ada mahasiswa S2 BKPI Yayan Curup ya. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan 4 tahun lagi S1 BKPI UIN Sustario bisa juga buka S2 BKPI. Itu mimpi kita bersama. Nanti kami akan banyak belajar dari S2 BKPI Yayan Curup. Oke, terima kasih. Kalau begitu sudah bisa kita akhiri atau kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa semua silakan dihidupkan videonya. Videonya dihidupkan. Nanti Bu Fitri minta tolong di foto ya Bu Fitri. Fitri Elia atau Bu Mas Gimi. Oke, semuanya tolong dihidupkan videonya. Ini ada Bu Zubaida, Ketua Prodi S2 PGMI. Terima kasih nih sudah bergabung. Terima kasih kesempatannya Bu Mira. Salam kenal Bu Tini. Salam kenal Bu Zubaida. Bapak Ibu yang lain, dosen BKPI. Assalamualaikum semua mahasiswa. Waalaikumsalam Bu Zubaida. Oke, semangat ya mahasiswa S1 BKPI. Siap-siap 4 tahun lagi kalian akan melanjutkan S2 ya. Nih nanti bisa chatting dengan kakak-kakaknya dari S2 BKPI Yayan Curup. Ya. Oke. Sudah di foto Bu Fitri? Oke. Masih banyak yang belum mengaktifkan videonya, Bu. Oke, tolong diaktifkan videonya. Oke, 1, 2, 3. Di layar yang lainnya udah Bu Fitri? Kita pakai tangan di atas seperti ini. Semangat flow akademik. Oke. Semangat flow akademik. Iya. Semangat flow akademik. Semangat akademik. Ya. Sudah Bu Fitri? 1, 2, 3. Semangat flow akademik. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Semangat dari Bu Tini. Iya. Oke, mahasiswa jangan lupa diisi daftar hadirnya ya. BKPI yang dari BKPI ya, S1 BKPI jangan lupa diisi daftar hadir dan diupload kesimpulan dari materi pada hari ini. Oke, kalau begitu kita leave Bapak Ibu, kita close Zoom-nya ya. Terima kasih. Bu Tini. Nah, lanjut kalau Bu Ida iya, jangan ditutup dulu. Kami mau juga ini. Ya, silakan mau diskusi dulu. Ini kan artinya udah ditutup kan, udah nggak formal lagi. Oke. Anak-anak kalau maba mau keluar boleh silakan leave. Kalau ada yang ada keperluan mau sholat segala macam silakan leave. Ini ibu-ibu lagi yang mau diskusi nih. Ibu-ibu dosennya. Di sini juga hadir Kak Nur Hasanah Baktiar, Ketua Prodi PIAUD. Ya, Assalamualaikum Bu Tini. Ya, Assalamualaikum. Salam Ibu Nur. Ya, luar biasa Bu, materinya luar biasa, mantap. Kami jadi belajar banyak. Bu Mira, ya boleh gabung juga nanti itu kan bisa tuh join PIAUD BK PGMI masih ini lah.
Oke. Ya, itu dia maksudnya tadi tuh Bu Tini. Jadi gabung semua nih MOA-nya. Boleh dengan senang hati Ibu. Oke. Nanti kita komunikasi lewat Japri lagi ya Bu Tini. Siap Bu, siap. Ya, terima kasih. Salam kenal. Kami juga nanti akan banyak belajar Bu dari yang sudah lama S2-nya karena kami juga baru tahun ini Ibu angkatan pertamanya. Oh iya Bu, saling memberi informasi ya Bu, saling belajar. Ya insya Allah. Oke, ini sini ada Bu Suertina, ada Bu Riswani. Bu Riswani udah keluar ya? Belum tadi ya? Ya, enggak kelihatan tadi ada ya Pak Tohirin juga ada. Ah ya. Itu senior kami itu Bu, Pak Tohirin. Ya. Ada Bu Murni, Ketua Prodi Bahasa Indonesia nih. Teh Dece kemana Teh Dece? Teteh udah keluar Teteh kayaknya. Nah ini Adi masih ada, tapi nggak dihidupin videonya. Silakan Bu Kaprodi S2 PGMI, Bu Ida, ada yang mau disampaikan kepada Bu Artini? Bu Nur Hasana, silakan. Ya kayaknya yang tadi tuh Bu Mira, kita akan follow up lebih lanjut lagi dalam butuh MOA. Izin ya Bu Tini, nanti kita bisa japri lah nanti pembicaraan teknisnya. Diawet juga kayaknya tadi tuh. Kalau jadi nanti kami ya. Tahun ini kan ICIS-nya di Bengkulu, kita juga bisa kolaborasi dalam bentuk penelitian ini. Oh iya ya. Wah, luar biasa tuh Bu kalau bisa kolaborasi penelitian. Iya betul. Ini kalau ICIS tuh Kak Amirah nih yang udah biasa. Udah keluar ya pengumumannya Tin? Udah keluar pengumuman ICIS-nya yang lulus? Kayaknya belum nggak nih? Oh belum ya. Ya kami. Yang jelas mungkin gini sebagai gambaran bahwa kalau kami mencoba hasil materi yang disampaikan itu kan mereka melakukan penelitian di lapangan. Nah nanti bisa saja yang data yang mahasiswa kami digabungkan dengan yang di Riau, jadi kan lebih banyak ininya dalam kita menggabungkan sejauh